Baik, saya Frederikus Ivan Haryanto akan menjelaskan tesis saya yang berjudul Memahami Penerimaan Pengguna terhadap Aplikasi e-Katolik dengan Modifikasi Teknologi Acceptance Model. Pembimbing Profesor Dr. Meliana. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi sekarang ini telah menjangkau berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal keagamaan. Karena itu sekarang berkembang aplikasi keagamaan yang akan membantu umat beragama untuk melaksanakan doa dan ibadahnya. Dan salah satu contohnya adalah e-Katolik yang digunakan oleh umat Katolik di Indonesia. Dan perkembangan ini sangat didukung oleh perkembangan penggunaan internet dan smartphone di Indonesia, seperti yang ditunjukkan bahwa angkanya ada 89%, 167 juta orang di Indonesia telah menggunakan smartphone dan 204,7 juta menggunakan internet. Aplikasi e-Katolik itu sendiri telah diunduh oleh lebih dari 1 juta kali, dan jika diasumsikan dengan populasi komunitas atau umat Katolik di Indonesia yang berjumlah 8,43 juta jiwa, maka sekitar 12% telah mengunduh aplikasi e-Katolik. Tetapi ada tantangan dalam penggunaan aplikasi keagamaan ini. Dari perkembangan teknologi tadi, ada tantangan. Yang pertama, bahwa aplikasi e-Katolik itu sendiri dibuat oleh individu umat dan bukan oleh otoritas gereja yang mempengaruhi atau menimbulkan kekhawatiran terhadap kredibilitas informasinya. Jadi patut dicatat, dalam gereja Katolik ada yang disebut magisterium yang mengendalikan informasi. Dari pengembangan aplikasi individu itu bisa berdampak kepada eh, soal ketidakpercayaan atau soal komersialisasi karena dilakukan di luar otoritas gereja resmi. Dan itu telah dibuktikan oleh hasil penelitian terdahulu dalam gereja ortodoks, di mana aplikasi yang dikembangkan di luar otoritas gereja itu menimbulkan kekhawatiran terhadap kredibilitas informasi. Yang kedua, bahwa data lapangan menyebutkan bahwa eh, pengguna e-Katolik walaupun sudah mengunduhnya, itu belum memaksimalkan penggunaan aplikasi ini. Sehingga timbullah uh, masalah dalam kaitan dengan pengalaman pengguna untuk aplikasi e-Katolik ini. Seperti yang dilaporkan oleh salah satu komunitas kitab suci, yakni komunitas Literas Nostri. Dan terkait dengan tantangan ini, yang sering memvalidasi penerimaan teknologi itu ada sebuah model populer yang dikembangkan, yakni TAM, Teknologi Acceptance Model. TAM akan menilai sejauh mana sebuah sistem itu diterima. Dan beberapa penelitian terdahulu telah meneliti termasuk terkait kredibilitas informasi. Penelitian ini kemudian menambahkan beberapa variabel penting lain yang juga sudah diteliti, terutama dalam setting keagamaan. Variabel-variabel seperti kualitas konten, pengalaman keagamaan, pengalaman komputer, dan kepuasan pengguna. Yang kebetulan variabel-variabel ini juga beririsan dengan masalah terkait dengan perjumpaan antara teknologi dan gereja di Indonesia, yang itu ditunjukkan oleh salah satu penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kualitas konten belum memenuhi ekspektasi pengguna. Pengalaman keagamaan mendukung doa dan ibadah, dan ini mau diteliti terkait dengan penggunaan aplikasi e-Katolik. Pengalaman komputer itu dihubungkan dengan literasi digital yang kurang, terutama di antara tokoh-tokoh gereja. Dan kemudian juga soal kepuasan pengguna. Itu juga telah diteliti dalam penelitian terdahulu. Sehingga dibawa ke dalam model TAM, semua tantangan tadi, termasuk juga beberapa variabel yang ditambahkan tadi, yang mau dicari adalah apakah yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan e-Katolik itu. Apakah variabel tadi, faktor tadi, kredibilitas informasi, kualitas konten, pengalaman komputer, pengalaman keagamaan, dan kepuasan pengguna mempengaruhi penerimaan dan penggunaan e-Katolik, dan bagaimana kontribusinya dalam mendukung aktivitas rohani umat Katolik. Baik, rumusan masalah sesuai dengan model TAM tadi terbagi atas pengalaman komputer, pengalaman keagamaan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, kredibilitas informasi, kualitas konten aplikasi,
kepuasan pengguna, sikap pengguna, dan rekomendasi apa yang uh, ditujukan untuk meningkatkan penerimaan aplikasi Katolik. Sehingga tujuan penelitian juga adalah usaha untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Kemudian manfaat penelitian ada 4 untuk memahami pandangan umat Katolik, kemudian meneliti faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan, memberikan wawasan bagi pengembang aplikasi agama untuk memenuhi kebutuhan umat Katolik, dan yang berikut memahami dinamika antara agama dan teologi dalam era digital melalui studi khusus aplikasi Katolik. Ruang lingkup penelitian, subjek riset adalah umat kesurupan Agung Jakarta. Variabel penelitian seperti yang telah ditunjukkan tadi, beberapa variabel seperti perceived usefulness, perceived ease of use, kemudahan penggunaan yang menjadi variabel utama dari TAM itu sendiri, yang ditambahkan dengan variabel eksternal seperti kualitas konten, kredibilitas informasi, kemudian kepuasan pengguna, pengalaman komputer, dan pengalaman keagamaan yang akan turut serta mempengaruhi sikap dan penggunaan dari aplikasi e-Katolik itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ialah pendekatan kuantitatif dan eksplanatif. Kemudian untuk literatur review terkait dengan aplikasi mobile keagamaan merupakan perangkat lunak yang didesain untuk tujuan keagamaan. Dan seperti yang telah ditunjukkan oleh data tadi bahwa sekarang penggunaan smartphone semakin banyak digunakan dan diikuti juga dengan penggunaan internet yang semakin masif sehingga mendukung penggunaan aplikasi mobile keagamaan. Kemudian penelitian ini menggunakan model TAM. TAM versi asli itu punya 2 variabel utama, yakni perceived usefulness dan kedua adalah perceived ease of use. Kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan yang mempengaruhi sikap, kemudian niat, dan kemudian aktual, penggunaan aktual. Dan ada beberapa penelitian terkait yang mendukung penelitian ini dalam setting keagamaan dan juga di bidang populer lainnya yang mendukung variabel-variabel penelitian seperti penelitian tentang penggunaan Alkitab di Ghana, ya, di mana ada beberapa variabel yang tadi disebutkan seperti uh, persepsi kegunaan, kemudian persepsi kemudahan pengaruh sosial dan konten aplikasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap pengguna aplikasi. Kemudian ada penelitian terkait dengan layanan agama di Taiwan, juga menyinggung tentang beberapa variabel tadi, persepsi kegunaan, pengalaman komputer. Kemudian ada juga penelitian yang mengeksplorasi yang mengaruhi penerimaan pengguna dengan menggunakan teknologi acceptance model. Itu juga melibatkan beberapa variabel seperti kepuasan pengguna yang mempengaruhi persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, dan sikap terhadap penggunaan serta niat perilaku. Lalu yang berikut juga ada penelitian terkait dengan pengaruh religiositas terhadap adopsi teknologi pembayaran, di mana ditunjukkan bahwa religiositas itu ternyata signifikan mempengaruhi sikap dan keputusan adopsi teknologi pembayaran seluler. Lalu kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi intensi mahasiswa teknologi informasi menggunakan YouTube, di mana hasilnya menunjukkan bahwa kualitas konten dan kredibilitas informasi mempengaruhi niat untuk menggunakan YouTube. Kemudian ada penelitian berikutnya terkait dengan persepsi terhadap media dalam kegiatan gereja di Ghana yang menunjukkan bahwa pengalaman komputer itu berperan terhadap penggunaan teknologi tertentu, terutama media sosial. Lalu kemudian ada penelitian tentang sikap konsumen yang memiliki efek positif terhadap penggunaan aktual sebuah aplikasi. Ya, baik. Berkaitan dengan metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif analitik dengan framework teknologi acceptance model seperti yang telah dijelaskan tadi untuk memahami dan menjelaskan hubungan antar variabel. Dengan beberapa tahapan penelitian, lalu kuesioner di sini itu disebar kepada 400 responden dan pengambilan sampelnya itu menggunakan formula Slovin. Alasannya karena memang distribusi dari data yang menunjukkan di mana aplikasi ini diunduh itu tidak diketahui secara pasti. Karena itu menggunakan metode Slovin untuk wilayah Keuskupan Agung Jakarta, dan sesuai dengan formula itu dengan tingkat kesalahan 5% menghasilkan sampel sebanyak
400 orang. Bisa dilihat sekarang model penelitian ini bagaimana variabel eksternal seperti religious experience, computer experience, credibility of information, application content quality, user satisfaction ini kemudian berpengaruh terhadap variabel utamanya yakni perceived ease of use, perceived usefulness, persepsi kegunaan yang mempengaruhi sikap dan kemudian penggunaan aktual. Jadi ada 16 hipotesis sesuai dengan gambar ini. Lalu kemudian terkait dengan aplikasi mobile e-Katolik itu sendiri, itu dikembangkan oleh individu umat dan ada 12% yang telah mengunduhnya, dan aplikasi ini telah membantu umat untuk Alkitab, doa, nyanyian, teks misa, renungan liturgi, dan lain-lain. Peluangnya makin besar karena memang Gereja Katolik memiliki kebijakan khusus terkait dengan pengembangan teknologi dalam gereja seperti dalam dekret Inter Mirifica, di luar bahwa faktor eksternal bahwa perkembangan teknologi sekarang ini sangat memungkinkan termasuk aplikasi keagamaan seperti e-Katolik. Dengan beberapa tantangan seperti tadi soal kredibilitas informasi, ya pemanfaatan yang belum maksimal, kemudian di mana juga ada institusi dan tokoh agama Katolik yang belum memanfaatkan teknologi secara maksimal, konten-konten yang kurang menarik, keterbatasan dalam literasi digital seperti yang ditunjukkan oleh penelitian terdahulu. Ya, seperti yang telah ditunjukkan oleh gambar tadi ada 16 hipotesis di dalam penelitian ini dengan teknik analisis data menggunakan teknik partial least squares, kemudian interpretasi data, lalu kemudian dilakukan pelaporan dan evaluasi penelitian. Baik, hasil dan pembahasan. Di sini ada analisis validitas konvergensi. Di sini ada nilai average variance ekstraktifnya. Di sini kita bisa lihat pertama analisis validitas konvergensi yang mau dilihat di sini adalah indikator-indikator dari variabel laten seperti ACQ1, ACQ2 adalah indikator dari ACQ yakni kualitas konten aplikasi. Dilihat dari nilainya, nilai rata-ratanya itu semua di atas 0,5. Ya, ini menunjukkan bahwa valid dan juga menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan ya dalam indikator-indikator dari variabel tersebut itu dapat diandalkan. Kemudian uji validitas diskriminannya itu kalau diperhatikan nilainya itu seperti ini ACQ ya terhadap ACQ nilainya adalah 0,894 dan dalam korelasinya dengan actual usage AU itu nilainya lebih kecil. Jadi nilai yang lebih besar menunjukkan bahwa variabel-variabel ini unik, ya tidak bisa disamakan, jadi berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga ini dari sisi uji validitas diskriminan itu variabel-variabel itu berdiri sebagai konstruk tersendiri yang unik. Kemudian dari sisi analis reliabilitasnya, ya kalau diperhatikan nilai-nilainya itu semua di atas 0,7. Jadi semua yang di atas 0,7 itu menunjukkan bahwa variabel-variabel ya dalam kuesioner itu konsisten dan dapat diandalkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu dapat diandalkan dan konsisten mengukur variabel tertentu. Ya, yang berikutnya adalah hasilnya dari penelitian ini. Bisa dilihat bahwa pada tabel langsung itu bisa dilihat bahwa dari sekian hipotesis ada tiga hipotesis yang tidak signifikan alias ditolak. Di sini seperti kredibilitas informasi tidak signifikan terhadap sikap pengguna, kemudian perceived of use, persepsi kegunaan tidak signifikan terhadap persepsi kemudahan. Ini adalah temuan yang unik, nanti dijelaskan. Kemudian perceived ease of use tidak signifikan, perceived of usefulness tidak signifikan terhadap user attitude. Ya, demikian juga ada indirect effects yang menjelaskan variabel mediator yang saling berpengaruh. Baik, kita langsung ke confirm hipotesis. Jadi hipotesis yang diterima, kualitas konten dan kredibilitas informasi sesuai dengan hasil di atas menunjukkan berperan signifikan mempengaruhi persepsi kegunaan.
Dan ini mendukung hipotesis awal bahwa aplikasi dan dengan informasi yang dapat dipercaya dan konten yang berkualitas itu lebih diterima oleh pengguna. Kemudian pengalaman komputer juga dan persepsi kemudahan penggunaan dalam penelitian ini beririsan. Jadi pengalaman komputer berkontribusi pada persepsi kemudahan. Jadi orang yang familiar dengan komputer akan mudah menggunakan aplikasi e-Katolik. Pengalaman keagamaan juga mendukung hipotesis awal bahwa uh, orang dengan niat untuk berdoa misalnya itu menjadi trigger yang bagus dalam kaitan dengan penggunaan aplikasi Katolik. Jadi memperkaya penggunaan teknologi itu sendiri. Kemudian kepuasan pengguna. Ini menjadi hal yang menarik karena kepuasan pengguna merupakan elemen kunci yang mempengaruhi sikap pengguna dan penggunaan aktual dari aplikasi ini. Jadi kita seperti yang dijelaskan pada tabel sebelumnya bahwa kepuasan pengguna dalam penelitian ini menjadi mediator yang penting. Dalam contoh seperti ini, ketika kredibilitas informasi, credibility of information, kemudian dengan moderator variabel perceived usefulness ke sikap pengguna, user attitude, itu tidak signifikan. Ya, tetapi ketika kredibilitas informasi, kemudian variabel mediatornya adalah persepsi kegunaan dan kepuasan pengguna, ini ke user attitude-nya ini signifikan. Ya, apa yang mau dikatakan bahwa faktor-faktor yang meningkatkan kepuasan pengguna yang meliputi kualitas konten, kemudahan penggunaan, kredibilitas informasi, dan pengalaman keagamaan memang untuk ke depan harus mengoptimalkan. Jadi e-Katolik ini harus mengoptimalkan aspek-aspek ini untuk memperkuat ya penerimaan aplikasi e-Katolik, terutama terkait dengan kepuasan pengguna. Yang berikut adalah hipotesis yang ditolak. Jadi ini unik karena terkait dengan pengguna e-Katolik, kemudahan penggunaan tidak signifikan terhadap persepsi kegunaan. Jadi pengguna e-Katolik itu melihat bahwa aplikasi ini mudah, tetapi orang tidak melihat bermanfaat. Kalau dianalisis lebih lanjut, memang kalau dilihat bahwa aplikasi e-Katolik ini memang berbasis teks. Dan di sana mungkin pengguna melihat ada mencari atribut yang lebih mendalam dari hanya sekadar kemudahan penggunaan. Sehingga ketika aplikasi e-Katolik ini hanya berbasis teks, kurangnya fitur interaktif, itu yang kemudian menimbulkan tantangan tersendiri. Sehingga walaupun mudah digunakan, orang tidak langsung melihat sebagai hal yang berguna. Yang berikut adalah kredibilitas informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap pengguna. Ya, hal ini berangkat dari fakta bahwa aplikasi ini bukanlah aplikasi mandatori atau hal wajib. Dalam kaitan pilihan sukarela dan wajib, hanya orang yang kemudian merasakan kegunaan atau menganggap itu sebagai hal yang kredibel, ya itu melihat ini sebagai hal yang penting. Tetapi untuk di luar itu, dengan bukan menjadi aplikasi yang wajib, maka orang trust-nya turun terhadap aplikasi ini. Kemudian perceive of usefulness. Jadi persepsi kegunaan tidak berpengaruh secara langsung pada sikap pengguna. Jadi meskipun aplikasi e-Katolik dianggap bermanfaat, hal ini tidak secara otomatis mendorong sikap positif pengguna. Ya, kembali kepada soal tadi, berbasis aplikasi ini didominasi berbasis teks, ya, tidak ada animasi, tidak ada gambar interaktif, sehingga ketika pengguna mau mencari atribut yang lebih dalam, yang lebih menarik, dia tidak kemudian secara positif terbangun sikapnya yang positif terhadap aplikasi ini dari kegunaan aplikasi itu sendiri. Nah, sebagai rekomendasi, maka saya mengusulkan beberapa hal penting, yakni yang pertama personalisasi konten. Dalam hal ini, untuk menjembatani apa yang tadi menjadi kebutuhan bahwa kemudahan penggunaan tidak berpengaruh terhadap persepsi kegunaan. Jadi, dikembangkan personalisasi konten, banyak melakukan personalisasi konten. Dalam aplikasi e-Katolik itu sendiri memang sudah ada beberapa langkah yang dilakukan. Tetapi itu masih terbatas. Karena itu saya mengusulkan personalisasi doa novena. Doa novena dalam kaitan dengan gereja Katolik adalah doa yang dilakukan 9 hari berturut-turut.
Nah, kendalanya adalah ketika tidak dipersonalisasi, orang mungkin tidak berdoa tepat waktu. Karena itu diusulkan personalisasi seperti ini sehingga orang bisa orang mengetahui dia sekarang memasuki hari keberapa dari 9 hari. Jadi progresnya bisa dipantau, bisa di-tracking. Kemudian fitur interaktif. Ya, ini meningkatkan kredibilitas informasi karena sekali lagi dalam gereja Katolik pengendali informasi itu ada pada magisterium. Dan magisterium itu yang menentukan ini sah atau tidak. Maka perlu sekali fitur interaktif di mana umat itu bisa bertanya kepada pemimpinnya yang bisa dipercaya. Ya, dan dengan cara itu, ya, kredibilitas aplikasi ini kemudian semakin ditingkatkan. Kemudian ada fitur rating dan ulasan. Saya mengajukan ini karena sekali lagi untuk menumbuhkan sikap positif. Ya, jadi aplikasi ini bermanfaat untuk menumbuhkan sikap positif, maka renungan-renungan yang ada dalam aplikasi itu perlu mendapat feedback sehingga nanti akan dikembangkan menjadi lebih baik. Dan sebagai kesimpulan, ya, ada beberapa hal yaitu bahwa dalam kaitan dengan modifikasi TAM untuk memahami penerimaan penggunaan aplikasi ini, kredibilitas informasi dan kualitas konten memiliki hubungan signifikan dengan persepsi kegunaan. Yang kedua, bahwa pengalaman komputer, ya, seperti hipotesis awal mempengaruhi persepsi kemudahan penggunaan. Kemudian pengalaman keagamaan yang diperkaya oleh teknologi membantu penerimaan aplikasi Katolik. Dengan temuan unik tadi bahwa tidak ada hubungan signifikan antara persepsi kemudahan penggunaan dan penggunaan persepsi kegunaan aplikasi Katolik. E-Katolik. Kemudian persepsi kegunaan mempengaruhi sikap pengguna melalui mediasi kepuasan pengguna. Jadi kepuasan pengguna menjadi mediator yang penting. Kemudian konten juga harus berkualitas tinggi, menarik dan interaktif untuk meningkatkan kepuasan dan sikap positif pengguna. Sebagai rekomendasi, seperti yang dijelaskan, ada personalisasi konten, fitur tanya jawab interaktif, fitur ranking dan ulasan. Ada beberapa keterbatasan dari penelitian ini, terutama karena dilakukan hanya di Keuskupan Agung Jakarta, sehingga yang kedua adalah kebutuhan untuk data kualitatif selain kuantitatif. Sehingga sarannya adalah ekspansi geografis. Dari penelitian ini ke depan diharapkan diperluas tidak hanya di Keuskupan Agung Jakarta, dengan penggabungan metodologi kuantitatif dan kualitatif, dan juga melakukan analisis dampak jangka panjang. Sejauh mana aplikasi ini diterima dalam jangka panjang dan diadopsi sebagai uh, tools, sebagai sarana untuk pengembangan iman umat, terutama umat Katolik di Indonesia. Demikian presentasi saya. Terima kasih.